Halo Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita general reading tentang inilah yang terjadi padamu di sepanjang tahun 2025. Kira-kira apa sih hal-hal yang terjadi padamu di 11 bulan ke depan ini ya. Di starting dari pertengahan Februari sampai ke Desember nanti. Kira-kira ya. Di Februari dulu ya kita buka. Ini ada general reading. Jadi kalau mau personal reading atau dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas atau di bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu harganya. Kalau cocok baru kita mulai ya. Ini tangan saya hitam ya karena apa? Noda pisang, kulit pisang ya. Habis goreng pisang, noda-noda di tangan belum hilang. Oke. Kalau ingin konsultasi pribadi, dibacakan secara pribadi mengenai cinta, karir, atau keuangan, atau hal-hal magic, atau hal apa aja yang membelenggu hati kalian, silahkan tanya-tanya dulu harganya ya. Baru kita personal reading atau konsultasi pribadi. Oke? Kalau mau pembersihan energi negatif, aura rezeki, aura jodoh, aura positif, aura kasih sayang, silahkan. Siapa tahu kalian akan disayang oleh atasan, pelanggan, ya, atau disayang oleh semua orang. Energinya tuh kayak apa ya, mengundang empati. Jadi kayak gampang banget kamu dalam segala urusan tuh selalu dibantu gitu. Kalau aura kasih sayang tuh gitu ya. Oke. Di Februari ya, pertengahan Februari hingga akhir. Kita cek energimu. Hal apa yang terjadi padamu? Afirmasikan hal-hal positif ya. Kalau yang negatif kita jadikan antisipasi aja ya. Tidak semua resonate karena memang ini energi umum. Namun ada beberapa yang pasti terjadi padamu karena ini pembacaan energi ya. Oke, saya lihat di sini. Secara garis besarnya kita kupas ya. Kita lihat beberapa dari kalian ini akan bisa move on, alias berpindah dari situasi negatif ke positif ya. Mungkin kalian akan terbebas dari kesedihan, keterpurukan, kesulitan hidup gitu. Berpindah pada situasi yang positif, situasi yang lebih happy, lebih ringan, lebih enjoy, lebih dimudahkan ya gitu. Lebih yang tadinya usaha kalian mandek dilancarkan, rezeki kalian seperti itu ya. Untuk dalam hal cinta juga kalian akan move on. Beberapa kalian yang udah berpisah akhirnya sudah bisa move on, udah pulih dari rasa sakit. Ada kesembuhan juga. Kalau kalian yang sedang sakit, saya lihat akhir Februari ini, pertengahan hingga akhir ini akan ada kesembuhan ya, pemulihan atau ya move on lah ya, move on. Beberapa dari kalian ini akan ada tugas keluar, ada perjalanan keluar atau perluasan bisnis ya. Bisnis Anda meluas, Anda harus berangkat, Anda harus keluar kota, Anda harus ada perjalanan dinas keluar ya, kunjungan keluar kota, ke seberang lautan, seberang pulau atau luar negeri gitu ya, dalam menjalankan sebuah tugas atau meningkatkan bisnis kalian berkenaan dengan berhubungan dengan ekspor impor mungkin ya, maybe gitu ya, atau ya akhirnya kalian berhasil menangani satu proyek yang kemarinnya gagal gitu, atau ya gitu seperti itu ya, insyaallah amin. Di sini ya, berapa kalian makin spiritual ya, makin sadar diri, makin insaf, makin membimbing diri sendiri, makin menuntun diri sendiri pada peningkatan kualitas iman dan takwa, lebih mendengarkan intuisi kata hati ya, nurani kalian ya gitu, lebih tertuntun, lebih mau dituntun gitu oleh alam semesta, oleh intuisi kalian, oleh jiwa sadar kalian. Sekalian berada di posisi mengikuti cahaya terang dalam hidup ya, menemukan titik terang dalam hidup ya. Kalau kita mau menemukan titik terang dalam hidup ya, entah itu kebahagiaan, entah kalau untuk mencapai ekspektasi duniawi ya jalan satu-satunya yaitu melalui spiritualitas dulu
ya, supaya kita siap berada di titik itu, ngerti kan? Itu karena kita butuh kesiapan untuk mendapatkan yang sesuai dengan ekspektasi kita itu, harapan-harapan duniawi kita itu, ya kita harus siap. Karena kita nggak bisa dengan posisi apa ya, tidak siap atau dalam keadaan telanjang ya. Maksudnya saya itu mental kita, spiritualitas kita, keseimbangan kita nggak ada. Nantinya ketika kita menerima kebahagiaan itu, kita nggak mampu menguasai diri atau nggak bisa menghandle ya, dan akhirnya itu akan ditarik dari tangan kita gitu. Misal kita diberikan titipan ilahi, misalnya kesuksesan, kebahagiaan, harta gitu ya, itu kan semuanya titipan ya. Itu anak saya berisik ya, maaf ya, anak saya suka gitu, biarin aja dia gitu ya. Itu anak saya yang autis alias berkebutuhan khusus ya, anak luar biasa, jadi dia selalu seperti itu. Ya titipan Allah ya, ilahi Rabbi itu tentang kebahagiaan, tentang harta ya, itu hanyalah titipan. Jadi kita harus siap dengan secara mental, secara spiritual ya, supaya ketika kita diberikan titipan itu, kita bisa menghandle dia, kita bisa mempertahankan, kita bisa mensyukurinya supaya nambah tuh kebahagiaan itu, supaya nambah tuh berkahnya gitu ya, supaya kita lebih berkah gitu, harta itu, kebahagiaan itu lebih berkah di tangan kita. Tapi kalau kita nggak siap, otomatis ketika kita mendapatkan itu, kita melonjak, kita lupa diri, kita nggak mampu handle, kita nggak mampu mempertahankan, sehingga nanti kebahagiaan itu atau kesuksesan itu, harta itu ditarik kembali gitu kan. Jadi saya lihat memang ada kesadaran jiwa ya, mulai ada kesadaran jiwa mulai aktif ya di sini, sehingga kalian mau menuntun diri dan mau tertuntun gitu, mengikuti jalan terang ilahiyah ya, keilahian diri gitu. Dan emang kalian sedang menuju ke situ ya, ke harapan-harapan kalian. Apa yang kalian cari, apa yang kalian nanti, atau apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian kejar, apa yang kalian perjuangkan, itu kalian akan menuju ke situ. Itu ya, apapun itu. Tentang materi, cinta, atau apapun ya. Ini berapa dari kalian akan menemukan cinta sejatinya ya. Berapa dari kalian ternyata kalian saling mencintai, beberapa dari kalian emang cinta ini abadi ya. Jadi ada yang bakal menemukan cinta sejati ya, yang jomblo, yang mencari cinta akan menemukan cintanya, akan menemukan orang yang tulus ya. Beberapa dari kalian ini akan mulai ada perkenalan dengan orang-orang yang di antara orang yang kalian temukan itu adalah cinta, ada salah satu adalah cinta sejati kalian atau jodoh kalian gitu ya, gitu. Ketika kalian melakukan perjalanan, ketika kalian berdoa, itu dikabulkan ya. Dan orang ini yang datang ini sudah ada dalam doa-doa kamu. Yang didatangkan ini adalah orang yang kau doakan untuk datang ke dalam hidup kamu sebagai pasangan hidupmu. Itu untuk yang jomblo ya. Berapa dari kalian untuk yang sudah berpacaran, saya lihat memang kalian berjodoh ya. Kalian yang masih bertahan hubungannya ya, di Februari ini kalau hubungan kalian makin intens ya, cerah ceria, happy gitu ya, atau hubungan kalian lagi baik-baik aja, tandanya bahwa kalian ada cinta sejati dan akan disatukan oleh alam semesta gitu ya. Kalau kalian sudah menikah atau berumah tangga, saya lihat cinta kalian itu abadi. Jadi apapun yang terjadi tetap rujuk kembali ya. Bahkan beberapa dari kalian akan berpindah dari situasi rumit ya, berpindah dari ketidakbahagiaan itu, berpindah dari lingkungan toksik, lingkup keluarga yang mencampuri, itu akan terpisahkan. Kalian akan terbebas dari belenggu-belenggu itu semua gitu. Karena cinta kalian tetap abadi. Jadi mungkin saat ini ada problem mengenai kehadiran orang ketiga, itu akan selesai karena kalian harus bersatu lagi. Mengenai campur tangan pihak keluarga akan selesai karena kalian tetap harus bersatu gitu. Itulah cinta abadi ya, apapun masalahnya tetap kalian akan kembali bersatu lagi itu. Mengenai jarak atau apapun itu ya, tetap kalian akan bersatukan. Dan saya lihat ya, ini ada hadiah yang diberikan oleh semesta kepada kamu ya. Ini ada apresiasi, ada dukungan, ada penghargaan yang akan kau dapatin
ya, ada bonus gitu. Itu semua berkat dari kerja kerasmu, kelihayanmu, kecerdasanmu, kedisiplinanmu, ketegasanmu, kebijaksanaanmu, ya, seperti itu. Langkah-langkah tegasmu menghasilkan keberhasilanmu, ya. Langkah-langkah disiplinmu, langkah-langkah cerdasmu, ya, disiplinmu, konsistenmu, tanggung jawabmu, ya, serta kebijaksanaanmu, kedewasaanmu menentukan keberhasilanmu, ya, atau kebahagiaanmu. Oke. Berapa dari kalian ini akan menjadi seorang pemimpin, ya. Semangat jiwa raga 45 kalian sedang aktif, jadi pantaslah kalian berhasil dalam karir, ya. Pantaslah kalian berbahagia. Seperti itu. Oke. Kita cek untuk di bulan Maret, ya. Bulan Maret seperti apa energi kalian dan apa yang akan terjadi di bulan Maret. Silakan cek energi kalian secara pribadi, ya. Kalau merasa tidak puas atau ingin membuktikan diri secara pribadi itu jangan samakan dengan pembacaan umum, ya. Ada yang konsultasi tuh, Kak, kok kenapa di pembacaan kok resonate banget, ya, di pembacaan di YouTube itu resonate banget, saya maunya seperti itu gitu. Afirmasikan saja, karena kalau kita cek secara pribadi di diri kamu sendiri itu berbeda, pasti berbeda, karena tergantung energi kamu masing-masing, ya, dan apa yang terjadi dalam apa problem kamu gitu. Prediksi itu kayak gitu, ya, tergantung energi masing-masing, karena ini energi umum. Walaupun bagi kamu resonate semuanya, belum tentu untuk di diri kamu secara pribadi. Makanya harus cek dulu, jangan salah kaprah. Namun yang saya bacakan di sini, jikalau kamu merasa itu sesuai dengan harapan kamu, ya, afirmasikan saja, semoga benar-benar tercapai, benar-benar terijabah, ya. Apapun yang, ya, berpegang pada ucapan adalah doa, maka kita aminkan semoga itu terijabah di diri kita, ya, secara pribadi. Oke, kita lanjut di bulan Maret, ya. Di bulan Maret ini beberapa kalian ini akan berkecukupan, ya, secara finansial, ya. Bottom of the deck tetap stay 6 of cups, ya, 6 piala. Di sini berapa dari kalian mendapatkan posisi kalian kembali yang seperti dulu, di mana kalian sedang sukses, berhasil. Mungkin kalian pernah jatuh akibat keegoisan, akibat ketidakrasa syukuran, ya, atau ambisi yang terlalu tinggi sehingga lupa diri dan akhirnya kalian jatuh kemarin. Nah, ini kalian akan mendapatkan posisi itu kembali, posisi kepercayaan diri, keberhasilan, kebercukupan, ya, dan independen, ya. Mampu memfasilitaskan diri gitu. Secara materi kalian berkecukupan, bahkan lebih, insya Allah, amin, ya. Karir sudah pasti, kalau finansialnya seperti itu berarti karir juga melonjak naik, ya, di posisi aman itu, ya. Namun jangan melakukan hal yang sama lagi supaya kalian gak jatuh lagi, ya kan. Nih, hargailah apa yang kau dapatin, ya. Hargailah dengan cara mensyukurinya, menjaganya, ya, mempertahankannya, disiplin, ya, konsisten, komitmen, kontributif, ya, seperti itu, supaya itu bisa tertahan di kamu gitu, ya, betah di kamu gitu, rezeki dan karir kamu itu. Terus di sini beberapa dari kalian akan mulai mencari motivator, mencari petuah-petuah, nasihat-nasihat atau kata-kata bijak. Pokoknya sesuatu yang mencerahkan otakmu, memperluas wawasanmu, membuat egomu bisa kau kendalikan gitu. Mencari keseimbangan diri, mencari pendewasaan diri, mencari kesadaran dan memperluas wawasan supaya kamu lebih bisa pola pikir kamu tuh lebih luas gitu. Itu yang sedang akan terjadi gitu, ya, pada dirimu di bulan Maret ini, ya. Itu berapa dari kalian bisa memotivasi orang lain, bisa menuntut keberhasilan kalian ini, menuntun orang lain, memotivasi orang lain, dan kalian akan menjadi penuntun, ya, karena orang-orang akan datang kepadamu untuk meminta
bantuan, meminta nasihat dari kamu, atau petunjuk-petunjuk atau motivasi supaya ya mereka ingin mengikuti jejak langkahmu. Mungkin kamu akan menjadi seorang guru ya, atau motivator, atau ya menjadi atasan lah ya, orang yang dia diandalkan gitu. Kalian punya anak buah, kalian punya bawahan, kalian menjadi pemimpin, dan ya kalian bisa memerintah ya, kalian bisa mendidik, kalian bisa menuntun orang lain dan menasihati ya, atau banyak orang yang akan termotivasi olehmu dan mengikuti jejak langkahmu karena mereka melihat, wow, ini keren banget, pencapaian kamu kali ini tuh keren banget, wajib untuk mereka ikuti. Itu ya. Berapa dari kalian ini, kalian akan sadar bahwa kalian sedang terhubung dengan orang-orang toksik ya, atau hubungan toksik nih ya. Ini kartu saya sering dimainin anak saya nih, dia agak ini ya. Kalian tuh akan sadar bahwa kalian sedang berada di lingkungan orang-orang toksik, atau di lingkup kerja yang berhubungan dengan orang-orang yang bersifat toksik. Ada yang iri hati, ada yang cemburu, ada yang manipulatif, ada yang egois tinggi ya, ada bersaing gak sehat, dan kalian akan sadar bahwa di diri kalian ternyata ada energi negatif berasal dari diri sendiri, ego sendiri, atau masa lalu, atau energi magic ya. Segera kendalikan itu, segera kuasai itu dengan cara pembersihan energi dan magar diri ya, supaya kalian tetap positif, supaya kalian bisa kendali diri ya, mengendalikan, kontrol diri dan menguasai diri sendiri. Jangan sampai kalian dikuasai orang lain, jangan sampai kalian dikuasai oleh ego negatif ya. Karena itu akan membawa kamu pada titik terendah lagi gitu. Hindari hal-hal toksik dalam dirimu maupun energi-energi toksik yang dikirimkan kepadamu. Apabila kau merasa mandek, buntu, sering lupa, sering sakit yang gak jelas, atau ya nggak ada ide ya, atau ya merasa jalan buntu, merasa pikiran kalian selalu nggak stabil ya, kadang ya bad mood, sering bad mood gitu. Coba dicek energi kalian ya. Oke, terus ini ada cinta segitiga, ada topeng yang terkuak ya. Topeng ya, atau orang-orang manipulatif ini akan ketahuan ya. Gitu, didatangin orang energi ya, orang-orang yang mengirim magic, dikejar-kejar orang toksik ya. Gitu. Ada masalah-masalah yang terjadi yang membuat kalian harus menyelesaikan itu gitu, karena nggak bisa kalian berlama-lama di titik itu, karena itu sangat toksik, itu sangat mempengaruhi kinerja kamu ya, atau produktivitas kamu, mempengaruhi kebahagiaan kamu, mengganggu, mengusik ya. Oke, dan di sini saya lihat ada kerinduan yang sangat dalam sampai dia harus menggunakan telepati atau ya cara-cara negatif lah untuk menguasai kamu. Obsesinya terlalu tinggi, atau dia mengontrol kamu. Ada seseorang yang mengontrol kamu dengan energi magicnya, menarik energimu supaya kamu tidak happy dengan orang yang kau dealing sekarang ini. Gitu ya. Ada kecemburuan. Ada kecemburuan sosial lah, ada kecemburuan dari seseorang dari masa lalu, ada kecemburuan dari orang ketiga yang membuat mereka terpaksa harus mengirimkan energi-energi negatif kepada kamu agar kamu tuh nggak happy. Kamu ketarik lagi ke energi yang ke kehidupan yang lama, kehidupan di titik terendah. Tuh. Tapi beberapa dari kalian ini ya yang rajin ibadah, menjaga spiritualitas, menjaga keseimbangan diri, ini ada kontrol dari semesta memperhatikan kamu. Jadi tetaplah jaga energi positif kamu ya, tetaplah jaga ibadahmu, imanmu, takwamu ya, spiritualitasmu harus difokuskan ya gitu. Kebijaksanaanmu harus kau kuatkan dalam diri, terhadap diri kamu sendiri harus bijak ya. Kita bijak sama diri itu berarti kita harus meningkatkan spiritualitas agar kita mendapatkan keseimbangan diri. Itu kunci utama untuk berbijaksana terhadap diri ya, sayangi diri ya, kontrol diri, yaitu dengan cara seperti itu
ya gitu. Saya lihat di sini ada cinta segitiga ya. Ada cinta segitiga yang terkuak ya. Ada apa ya? Yang tadinya kalian tidak direstui, akhirnya direstui ya oleh orang tua ya. Itu akhirnya kalian direstui hubungannya gitu. Nah, ada kerinduan yang teramat dalam dari seseorang, baik LDR maupun non LDR ya. Akhirnya komunikasinya mulai intens kembali ya, hubungan kalian mulai rapat kembali ya. Oke. Gitu. Beberapa kalian bertemu dengan orang di masa lalu ya, dan kalian sama-sama suka. Asik. Itu untuk yang jomblo ya. Kalau yang sudah ada pasangan ya jangan. Tapi saya lihat yang ada pasangan juga ini ada lirik-lirikan ya. Main-main hati ini di luar sana, jatuh cinta diam-diam melalui media by chatting gitu ya, diam-diam. Ada cinta rahasia di sini yang membuat kalian happy, tapi sebenarnya itu egois ya, sebenarnya itu dosa. Coba dikontrol ya, bijaksanalah sama diri sendiri, karena kalau kalian terlalu mendambakan orang di luar membandingkan dengan pasangan sah kamu ya, pada kenyataannya yang namanya angan-angan belum tentu sesuai dengan realita. Kalau dia berada, seandainya kau tarik dia ke dalam realitamu, belum tentu dia lebih baik daripada pasangan sah kamu. Oke? Jadi intinya kalian akan rujuk kembali ya, bersatu kembali untuk yang berumah tangga. Kalau yang mencari cinta ya, itu kalian akan menemukan seseorang yang bijaksana, dewasa ya, dan mendukung kamu ya, energinya tuh bersinergi, jadi mendongkrak kerezekian dan karir kamu ya. Untuk kalian yang berpacaran tadi itu ada restu ya, sudah ada restu dari semesta, sudah ada restu dari keluarga, jadi kalian akan menikah insya Allah. Ada pernikahan ya, ada kartu pernikahan tadi, ada kartu rujuk juga di bulan Maret tadi ya. Kita masuk ke bulan April. Wow, keren ya, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, kartu keberuntungan. Wheel of Fortune, guys. Ini energinya ya, yang terjadi padamu di bulan April. Ada kartu keberuntungan ya. Ada kartu keberuntungan. Jadi beberapa kalian yang di titik terendah sedang naik daunnya. Kamu mendapatkan keberuntungan. Beberapa dari kalian akan bertemu jodoh ya. Beberapa dari kalian bernasib baik ya, mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan ya. Rezeki kamu lagi naik daun ini, lagi naik daun. Oke. Amin. Afirmasikan yang positif. Terus ini ya, kembali lagi kalian masih tetap berada di koridor ya. Kalian masih tetap berada di titik mengikuti tuntunan ilahi. Kalian masih tetap spiritualitas ini tetap terjaga ya, alhamdulillah, amin ya. Kalian masih mau dituntun, kalian masih mau menuntun diri, kalian masih fokus pada keilahian diri alias spiritualitas ya, peningkatan iman dan ketakwaan ya, pendekatan diri serta mengikuti cahaya gitu ya. Di sini beberapa dari kalian ya, saya lihat ya, seseorang, untuk yang jomblo, seseorang memikirkan kamu, sudah memantau kamu. Orang ini ketika dia hadir di hadapan kamu, dia benar-benar yakin ya, kamu akan bertemu dengan orang ini. Di bulan April ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang dia tuh sudah memantau kamu sejak lama ya. Dia tuh sudah memikirkan ke depan dan dengan dirimu. Kalau kamu mau, kalau kamu terima dia tuh emang berusaha, dia akan berusaha untuk menyerusi hubungan sampai ke titik serius yang paling sah gitu ya. Insyaallah, amin. Untuk kalian yang sudah berpacaran, saya lihat walaupun stagnan ya hubungan kalian sekarang, lagi ya LDR maupun non LDR, walaupun hubungannya lagi datar, hubungannya lagi berjarak atau on off ya, sebenarnya dia sedang memikirkan kamu dan memikirkan masa depan, memikirkan tentang kejelasan hubungan ini, mau dibawa kemana hubungan ini. Dia sedang berpikir itu ya, dan saya lihat emang akan ada solusinya dari masalah kalian. Dia akan berpikir dengan bijak, dia akan menentukan
satu keputusan yang sesuai dengan yang kamu pikirkan, sesuai dengan yang kamu inginkan gitu. Ternyata bukan kamu saja yang berpikir, ternyata bukan hanya kamu yang menunggu, ternyata bukan kamu saja yang berencana, berangan-angan, ternyata dia juga gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya satu hati ya, gitu. Ya, dia sedang berusaha menuju ke kamu karena dia merasa kamu itu, dengan kamu dia merasakan seperti pulang ke rumah gitu ya. Kamulah orang yang seharusnya bersama dia selamanya gitu. Kemudian kita lihat untuk kalian yang sudah berumah tangga ya. Saya lihat emang ya hubungan kalian itu lagi datar-datar aja, lagi jenuh ya, lagi sulit ya, sulit. Namun ya dengan doa yang sudah kau panjatkan itu ternyata memperbaiki hubungan kalian kembali ya. Dia mulai tersentuh, dia mulai terasa, dia mulai connect nih ya, karena ada doa yang kau panjatkan demi kebaikan hubungan kalian. Dan ini akan bertahan, ini akan pulih, ini akan hubungan kalian akan makin membaik dan untuk selamanya. Amin. Berdoa aja. Semua itu kalau kita galau, kalau kita merasa harus mempertahankan sesuatu dan kita nggak kuat dengan ujian-ujiannya ya, kita doakan saja, pasti akan terkabul ya, insya Allah. Di bulan April, Mei ya, Mei, energi kamu seperti apa yang terjadi padamu? Keadilan berpihak padamu ya. Ini beberapa dari kalian intuisinya makin tajam, beberapa dari kalian akan bisa membeli kendaraan ya, bisa membeli rumah ya. Beberapa dari kalian akan berhasil, selangkah lagi kalian akan berhasil, satu langkah lagi, tinggal satu langkah lagi kalian akan berhasil ya. Nih ada nih King of Pentacles ya. Beberapa dari kalian keadilan berpihak padamu, karir kamu bakal maju pesat, keuangan kamu juga sedang eksis ya di tangan kamu, sedang betah di tangan kamu. Jadi rezeki kamu lancar wae ya. Beberapa dari kalian masalah hukum apapun itu akan terselesaikan. Beberapa dari kalian bisa membeli kendaraan. Beberapa dari kalian bisa yang berada di dua pilihan akhirnya mendapatkan keputusan yang tepat, mendapatkan petunjuk sehingga kalian bisa memilih yang terbaik untuk diri kalian ya. Beberapa dari kalian telah mengambil kalian akan bisa mengambil pilihan yang tepat untuk kebaikan kamu ya. Beberapa dari kalian akan membeli rumah, beberapa dari kalian akan membeli kendaraan ya. Impian kalian untuk membeli kendaraan di bulan April ini akan terwujud ya. Mei ya, Mei. Di bulan Mei ini akan terwujud ya. Dan di sini kalian akan keluar dari kesulitan hidup, dan apapun yang sedang kalian usahakan dengan tertatih-tatih itu selangkah lagi akan berhasil ya. Makin berhasil lah ya, semakin sulit semakin berhasil, dekat dengan keberhasilan. Semakin sulit ya, semakin berat, semakin dekat dengan keberhasilan. Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa. Tetaplah positive thinking, tetaplah berjuang, tetaplah berusaha ya. Dan di sini apa yang kau tunggu-tunggu, apa yang seseorang yang kau pikirkan, ternyata dia juga memikirkan kamu ya. Karena ini ada keadilan semesta berpihak kepada kamu, sehingga apa yang kau pikirkan, apa yang kau rindukan, apa yang kau inginkan ternyata akan berpihak kepada kamu. Jadi kalau kalian LDRan ya, tunggu, kalian yang masih jomblo atau mencari cinta, ternyata mungkin kamu sedang berhayal atau berpikir menginginkan seseorang tuh yang secara materi dia cukup, dia sesuai dengan ekspektasi, secara karir juga bagus, secara spiritual dia juga bagus ya, dan kalian bisa berjuang bersama, itu akan terwujud itu ya. Gitu ya, untuk kalian yang sudah berpacaran lama ya, walaupun sekarang dia lagi cuek-cuekan, walaupun sekarang kalian berada dalam cinta segitiga, atau dia masih ada godaan-godaan lain dengan mantannya atau seseorang yang lain ya, masih ya hubungan kalian lagi labil lah ya, kacau atau belum komit. Saya lihat dia sudah memikirkan tentang komitmen kalian. Dia ada beberapa dari kalian ini yang saya lihat akan ada pengesahan dalam hubungan ya, penyatuan ya, sah insya Allah ya. Untuk kalian yang sudah berumah tangga ya, beberapa dari kalian ini ya, akhirnya dia memilih kamu daripada orang ketiga tersebut. Akhirnya dia memilih kamu daripada orang-orang toksik di sekitar kalian, mungkin keluarga yang toksik ya, yang mencampuri hubungan kalian ya. Untuk rumah tangga ini dia ya, karena dia sudah sadar bahwa ternyata mereka hanya menginginkan materi saja dari dia ya, sokongan saja dari dia ya, gitu ya, kebutuhan mereka saja. Mereka memprovokasi hubungan kalian demi kebutuhan materi, kebutuhan finansial ya, gitu.
kebutuhan pribadi lah mereka ya. Ya, intinya orang ketiga atau penghalang-penghalang lain itu akan disingkirkan olehnya dan dia akan memperjuangkan kamu kembali. Dia sudah memikirkan itu dan dia sudah menyusun strategi dan dia akan mengambil keputusan untuk lebih memperjuangkan dirimu dan rumah tangga kalian. Oke? Udah ajan ya. Bentar lagi anak saya pulang. Anak saya yang bayi itu ya lagi dititip di tetangga. Jadi saya harus menyelesaikan ya sebelum dia datang. Oke. Kita masuk ke bulan Juni ya. Di bulan Juni seperti apa energimu, dan inilah hal yang terjadi padamu di bulan Juni. Di bulan Juni kita lihat di bulan Juni ini seperti apa energinya yang akan terjadi kepada kamu. Beberapa dari kalian akan melepas lelah ya. Beban-beban hidup akan terlepaskan dari kamu ya, ketika kau berserah diri, ketika kau menarik diri, ketika kau membatasi diri dari hal-hal yang sangat membebani yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu, maka kamu akan ringan. Artinya kamu sudah mulai memikirkan membijaksanai diri gitu ya, berbijaksana terhadap diri sendiri. Berarti kamu akan membatasi hal-hal yang bukan tanggung jawab kamu gitu. Kamu akan lebih menarik diri dari keramaian atau hubungan yang tidak terlalu penting atau komunikasi-komunikasi yang membuang-buang waktu atau ya sesuatu yang menguras energi percuma gitu ya. Ya, jadi beberapa kalian sudah bisa menghandle diri, sudah bisa menguasai diri, sudah bisa memimpin diri sendiri dan bisa adil terhadap diri sendiri gitu ya. Itu. Jadi beberapa kalian kalau dari karir saya lihat ada kerjasama yang baik, ada tawaran-tawaran yang menghasilkan cuan untukmu dan ada rezeki yang makin lancar ke kamu. Rezekinya yang apa ya, yang datang ke kamu, bukan kamu. Ya, kamu hanya bekerja saja, kamu berstrategi saja, kamu lakukan saja yang terbaik dari dirimu, tuangkan saja semuanya upaya kamu ya. Saya lihat rezeki itu sudah disodorkan, sudah menunggu, sudah menuju ke kamu, selalu datang ke kamu ketika kau melakukannya dengan ikhlas, mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas, penuh cinta, dengan ketulusan, dengan keikhlasan ya. Berjuanglah mencapai keberhasilan itu dengan cara yang murni ya, maka kamu akan mendapatkan posisi yang abadi dan terfasilitaskan oleh alam semesta. Jadi soal rezeki nggak usah khawatir. Di bulan Juni ini saya lihat rezeki akan beruntun ya, bertubi-tubi, lancar wae datang ke kamu karena ini ada kerjasama yang baik, ada perayaan ya gitu, terlepas dari beban-beban ya gitu. Dan ini bakal mendapatkan posisi yang berapa dari kalian permanen ya, abadi gitu ya. Apapun pekerjaan kamu, bisnis ke atau karyawan ke, kalian sebagai seorang manajer ke ya, proyektor ke ya, apapun itu ya pekerjaan kamu ya. Intinya rezeki lagi menuju ke kamu, selalu menuju ke kamu dengan cara kerja kamu yang benar-benar berupaya, benar-benar berstrategi ya, dengan penuh ketenangan, ketulusan, ikhlasan, semangat, positive thinking gitu ya. Terus kalau dalam hal cinta saya lihat untuk kalian yang sudah lagi jomblo ya, ini saya lihat kalian akan bertemu dengan seseorang di sebuah perayaan atau sebuah keramaian ya, dan orang ini akan membuat kamu terlepas dari beban masa lalu. Orang ini, kehadiran dia membuat kamu terlepas dari beban-beban hidup atau beban-beban pikiran, beban-beban masa lalu gitu ya. Ada juga berasal dari reunian orang masa lalu, orang-orang yang pernah kamu kenal dulu ya. Ada yang dari pertemanan akhirnya jadi jatuh cintong gitu ya. Orang ini sudah memantau kamu sejak lama gitu, cuman dia baru berani ketika di bulan Juni ini, ketika ada momen pertemuan kalian ini, disitulah dia mulai berani untuk mengungkapkan perasaannya gitu ya. Oke. Untuk kalian yang sudah berpacaran lama LDR ataupun non LDR, saya lihat ada ya, penantianmu tidak sia-sia ya. Saya lihat di sini ada beberapa dari kalian merasa terbebani dalam hubungan karena kalian mulai sadar ternyata selama ini dia selalu meminta bantuan, selalu kamu yang membantu dia.
Beberapa dari kalian berhubungan dengan orang yang lebih muda ya, membebani diri sendiri. Kalian mulai sadar dan menarik diri ya. Dan dia juga pun sadar dan memikirkan, kalau kamu mundur dari hubungan ini gimana dia, gitu ya. Ini untuk kamu yang merasa terbebani dalam hubungan, untuk kamu yang merasa selama ini selalu berjuang, sementara dia yang santai-santai wae. Ketika kau membatasi diri, narik diri nih ya, sadar diri ya, mikirin diri, disitulah dia mulai berpikir ke depan. Jika kau melepaskan dia, meninggalkan dia, gimana hidupnya, gimana hatinya, gimana hidup perasaannya, gimana kebutuhan dia nanti gitu. Dan dia akan bersikap dewasa dan bijaksana kepada kamu. Tapi cek dulu energi kalian, jangan sampai kalian terpedaya lagi gitu. Kalau merasa terbebani ya sudah, dicek dulu apakah lanjut ya, tergantung sikap orang tersebut gitu. Jangan karena orang yang manipulatif, memanfaatkan itu, mereka punya segala cara untuk menahan kita, karena mereka butuh kita, bukan cinta kita gitu ya. Oke. Untuk kalian yang sudah lelah berjuang, menunggu, bersabar, menunggu kepastian ya, saya lihat di sini dia sudah mulai sadar, mulai connect ya, mulai berpikir tentang kejelasan hubungan kalian ya. Saya lihat ada lamaran, ada pertunangan atau pernikahan ya. Nih, kamu yang sudah sabar banget, kamu sudah membantu banget, kamu sudah menunggu lama, kamu sudah capek dan kamu sudah menarik diri ya. Sini dia yang akan kembali mengejar, menawarkan keseriusan yang lebih kuat gitu ya. Ini membangun hubungan yang lebih kuat dengan kamu selamanya. Berapa dari kalian yang sudah menikah ya, untuk berumah tangga ini selama ini mungkin kamu sudah berjuang, selama ini kamu sudah bersabar ya. Saatnya dia untuk membayar hutang-hutang budi kamu ya, budi baik kamu ya. Saya rasa beberapa dari kalian ini dia akan berubah, dia akan datang dengan energi yang baru. Dia akan meminta untuk diberikan kesempatan untuk berubah ya. Dia mulai sadar, mulai mikir masa depan, hari tua. Dia mulai memikirkan kepastian hidup di masa tua nanti ya. Dia nggak mau selabil ini lagi gitu ya. Dan beberapa dari kalian akan mewujudkan impian kalian berdua, yaitu membangun rumah atau membeli rumah atau merenovasi rumah. Hubungan kalian makin kokoh aja ya, makin kokoh. Dalam karir ada perayaan ya, jadi ada keberhasilan dan kesuksesan, ada kerjasama. Kita lihat untuk bulan Juli ya, energinya seperti apa yang akan terjadi padamu di bulan Juli. Di bulan Juli, ada kerjasama yang baik ya, ada kekuatan energi kepemimpinan yang membuat kamu tetap berada di posisi pemimpin tuh. Kamu akan diandalkan ya, kamu akan dipertahankan, kamu akan diandalkan. Walaupun di sini ada orang-orang yang sengaja menjatuhkan, ada persaingan yang gak sehat, kamu tetap berada di posisi kepemimpinan. Kamu punya power yang tinggi daripada mereka. Persaingan itu hanya sia-sia gitu. Persaingan itu sia-sia ya untuk mereka gitu. Bagi kamu ya jalan aja. Dan memang nasib baik berpihak kepada kamu. Kamu tetap diandalkan, kamu tetap dipercayakan, kamu tetap menjadi andalan ya. Kamu pantas menduduki posisi tersebut, kamu pantas merayakan keberhasilanmu, kesuksesanmu ya, gitu, kemajuanmu gitu ya. Tuh, secara rezeki saya lihat di sini ya, saya lihat ada doa-doa kamu, permintaan kamu yang akan terwujud di bulan Juli ini. Beberapa kalian mungkin meminta, saya pingin sukses, saya pingin membeli rumah, saya pingin menikah, saya butuh duit gitu, saya butuh duit yang banyak gitu supaya mewujudkan impian pernikahan saya, impian membangun rumah, impian untuk bertunangan ya gitu. Saya pingin punya uang yang banyak, saya pingin mendapatkan pasangan yang sesuai ekspektasi saya gitu. Ini akan doa-doa kamu akan terwujud di bulan Juli ini ya. Nih, kalian akan terbebas dari orang-orang toksik, orang-orang manipulatif, orang-orang yang memanfaatkan, dan orang-orang hianat ya. Coba bersihkan energi kalian, karena ini sangat kuat, ini energi-energi negatif yang dikirimkan kepada kalian. Namun doa kalian lebih kuat, spiritualitas kalian lebih kuat, iman kalian lebih kuat. Jadi kalau sudah ngerasa ada energi negatif, segera dibersihkan supaya kalian tetap berada di posisi seimbang gitu, bisa menguasai diri dari energi-energi negatif itu
ya, ada energi magic, ada energi negatif yang dikirimkan gitu ya. Nah itu supaya posisi kalian tetap kuat dalam hal apapun ya. Tuh, ada yang ingin menyingkirkan kalian dari posisi itu, ada yang ingin memisahkan kalian dengan seseorang, ada yang ingin memandaikan rezeki, menghalangi rezeki kamu dengan energi-energi hitam. Aduh, parah nih. Segera bahas energi negatif itu ya. Kemudian di sini kalian akan belajar hal-hal baru, kalian akan termotivasi dan mencari motivasi untuk terus bangkit, untuk terus bertumbuh ya. Jadi secara spiritual makin meningkat nih, kalian makin fokus aja tentang peningkatan iman dan takwamu ya. Berapa kalian rezeki kalian ini makin bertumbuh, makin tumbuh, makin naik ya. Berapa kalian akan membeli rumah, membangun usaha ya, membangun bisnis baru ya. Ada kerjasama yang baik ya gitu. Jadi secara rezeki makin bertumbuh aja gitu ya. Dalam hal cinta saya lihat di sini mungkin ini kalian yang jomblo ini sedang berusaha untuk lepas dari hubungan dari koneksi dengan orang yang sudah kalian sadar bahwa itu toksik ya, mantan yang toksik gitu, atau ya sumber-sumber toksik dari orang-orang masa lalu. Kalian pingin bersihin, kalian pingin bebas gitu ya. Dan kalian saya lihat di sini kalian punya harapan, impian dan doa-doa untuk menemukan seseorang yang sesuai dengan vibrasi kamu, sesuai dengan frekuensi kamu ya, sesuai dengan harapan-harapan kamu gitu ya. Ini ada yang terwujud gini. Di sini saya lihat beberapa kalian akan menemukan jodoh gitu ya, di sebuah pesta, sebuah acara atau sebuah pertemuan ya. Gitu. Ini ada koneksi dengan orang-orang yang pernah kamu kenal gitu ya, teman masa lalu lah, apalah gitu ya. Namun energi orang mantan kamu masih ngejar juga ya, berusaha dengan energi-energi negatif supaya menghalangi kebahagiaan kamu dengan masa depan kamu dengan orang baru gitu ya. Terus kalian yang sudah berpacaran, saya lihat emang beberapa kalian ini ada cinta tapi toksik ya. Cinta yang toksik, cinta rahasia, cinta segitiga, cinta terlarang ya. Ini LDR maupun non LDR ya. Ada pengaruh-pengaruh negatif dari luar ya. Dan buanglah keegoisan. Cinta itu carilah cinta yang tulus, jangan cinta karena ego, hanya ingin memiliki saja. Padahal sebenarnya kalian tuh nggak sadar kalian telah memaksakan kehendak, itu jatuhnya nggak bahagia. Lebih baik kalian berdoa meminta kepada ilahi supaya diberikan petunjuk mana yang terbaik gitu. Apakah harus meninggalkan orang toksik ini ataukah bertahan saja sampai dia sadar gitu ya. Coba dipertanyakan ya, coba dicek energi kalian ya. Di bulan Juli ini beberapa dari kalian akan terlepas dari hubungan toksik, beberapa dari kalian akan membijaksanai diri, beberapa dari kalian akan self love, akan self care ya, akan memelihara diri sendiri, akan lebih spiritual ya, dan akhirnya doa kalian terjawab ya. Ini saya lihat ada pernikahan ya. Entah ini kalian akan bertemu dengan orang baru atau orang yang toksik tadi tiba-tiba berubah karena doa kamu gitu. Yang jelas ada pernikahan di sini ya, ada kejelasan dalam hubungan. Kamu nggak percaya itu, tapi ternyata walaupun dia lebih muda dari kamu, tetapi emang dia jodoh kamu, mau gimana lagi gitu kan, gitu ya. Beberapa dari kalian emang akan bertemu dengan akan menyatu dengan orang yang walaupun dia toksik ada bijak-bijaknya juga, ada kedewasannya juga, masih ada baik-baiknya gitu ya. Tinggal diperbarui aja ya, tinggal disesuaikan aja, tinggal diatur aja kalian ya, didiskusikan gimana gitu ya, karena ini dia butuh pendewasaan, dia butuh arahan aja nih orang ya gitu. Kekuatan untuk menyatu nih sangat kuat ada di sini ya, dan kekuatan doa kalian yang akan memantapkan hubungan ini, yang menyatukan hubungan ini ya. Jadi untuk kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat ya, ini kembali lagi pada spiritualitas doa ya. Pasangan yang toksik, kasar, posesif ya, aduh sudah tidak bisa ditolerir ini ya. Kalian berpasangan dengan orang yang egois ya, kasar atau toksik sifatnya, posesif banget, cemburuan, jelus ya. Ketika doa sudah kau lantunkan, maka apapun yang buruk akan dirubah ya. Saya lihat pertahanan rumah tangga ini masih kuat, masih bisa ditolerir, masih bisa dipertahankan ya. Jadi ada kebijaksanaan diri dia yang bertumbuh ya, atau aktif ya, dia mendapatkan hidayah
sehingga dia akan melepaskan cinta rahasianya atau cinta segitiganya. Ya, coba bantu dia ya. Kayaknya ini sudah apa ya, teracun dengan energi-energi nggak baik ya, penggoda ya, atau energi-energi yang dikirimkan oleh pihak-pihak keluarga hanya karena masalah materi atau kekuasaan apalagi tuh ya. Yang jelas ini ada campur tangan orang-orang toksik di dalam hubungan kalian. Coba dikondisikan, coba dibantulah pasangan kalian ini ya. Kalian bapak pasangan kalian bersikap toksik itu, jikalau hanya karena ada kehadiran orang ketiga, hanya karena ada campur tangan dari keluarga, berarti dia butuh bantuan. Kalian harus membantu dia untuk menyadarkan dia, gitu ya. Terus ya kamu harus bijaksana juga, supaya kalau kamu masih cinta, masih bertanya-tanya, berarti kamu masih mengharapkan hubungan ini masih bisa dipertahankan ya. Kamu masih ingin bertahan sebenarnya, cuman kamu bingung aja gitu. Coba dicek energi ya. Rumah tangga itu nggak semudah itu kita memutuskan. Dipikir-pikir dulu, dicari solusinya dulu ya. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan hanya karena kehadiran orang ketiga, baik dari pihak kamu atau dari pihak dia. Tuh, harus mikirin ke depan ya. Tuh, Agustus ya. Tuh, anak saya masih makin rewel aja nih anak saya. Anak saya anak yang luar biasa ya. Alhamdulillah ya, saya bisa sabar sampai hari ini, dan alhamdulillah berkah anak-anak autis itu luar biasa. Oke, Agustus, energi kamu di bulan Agustus, apa yang akan terjadi padamu di bulan Agustus ini? Kita lihat energinya ya. Untuk hal negatif dijadikan antisipasi, hal positif dijadikan motivasi atau afirmasi. Di bulan Agustus, kita lihat di sini, orang-orang akan segan padamu. Kamu akan bersyukur banget dengan pencapaianmu kali ini, secara karir maupun finansial. Ya, orang-orang akan segan kepadamu. Ya, kamu akan bersyukur dengan pencapaian kamu kali ini dalam karir dan finansial kamu. Ya, beberapa dari kalian ini akan ada orang yang menyesal karena telah mengkhianati, karena telah merugikan, telah memanfaatkan. Mereka merasa malu dan menyesal. Itu ya. Ada yang stres banget ngelihat perubahan kamu. Tapi kamu di sini bukannya sombong. Keberhasilan kamu tidak membuat kamu sombong, malah membuat kamu makin tunduk kepada Ilahi. Kamu makin bersyukur, kamu terharu, kamu bangga dengan kesabaran kamu selama ini ternyata tidak sia-sia. Pencapaian kamu kali ini membuat orang segan, membuat orang menghargai, membuat beberapa pihak menyesal. Mantan ke, keluarga ke yang sudah menyingkirkan kamu, teman-teman ke, ya, rekanan ke, terserah. Tapi mereka energinya menyesal. Kamu energinya bersyukur, haru, bangga sama diri sendiri, dan semakin spiritual, semakin menyadari keberadaan Tuhan. Ini adalah campur tangan Tuhan sehingga kamu bisa seberhasil ini ya. Kamu gak nyangka kok bisa gue sesukses ini gitu. Kamu menang dalam hal karir dan finansial kali ini ya. Namun dalam hal cinta saya lihat ya, untuk kamu yang para jomblo ya, masih pusing nih ya, masih takut ya. Tapi saya lihat keberhasilan kamu kali ini tuh membuat yang ingin dekat padamu tuh kayak segan ya. Mikirin bagaimana caranya mendekati kamu. Sulit, malu, merasa malu ya. Malu sama diri sendiri, malu sama ketidakmampuannya, atau malu karena perbedaan. Tapi ketika kamu bertemu dengan orang ini, itu tanpa bicara, itu dari mata turun ke hati gitu aja connect-nya. Langsung jadi deh. Insyaallah, amin ya. Kamu yang sudah berpacaran ya, LDR atau non LDR, setelah di sini perubahan kamu membuat dia kepikiran, membuat dia ketrigger ya, membuat dia pusing ya, membuat dia sadar ya. Beberapa kali ini terhubungan dalam cinta segitiga ya, tanpa kamu tahu kamu telah menjalani hubungan yang rahasia, dia rahasiakan oleh dia menyimpan sesuatu dari kamu gitu ya. Ada juga yang cinta terlarang ya, cinta rahasia, cinta terlarang, ternyata dia menyembunyikan sesuatu dari belakang kamu. Pas ketahuan ya, dia malu banget dan dia takut banget ya.
gimana cara menyelesaikan kepada kamu, ya, merasionalkan kepada kamu supaya kamu bisa menerima dia lagi gitu. Ada seperti itu ya. Dan beberapa dari kalian energinya merasa gimana ya, kaku gitu ya, karena kamu sudah mulai membatasi diri ya. Kamu udah capek juga dalam hubungan ini ya. Dia makin segan sama kamu, dia mulai menyeriusi hubungan ini ya. Namun untuk langkah dia dalam keseriusan itu belum bisa terwujud di bulan Agustus ini ya, karena emang masih ada penghalang-penghalang. Berapa dari kalian yang terhubung dengan cinta segitiga ya, orang masa lalu ya. Cinta segitiga ini masih menarik dia atau mengikat dia dengan energi-energi yang tidak baik ya, sehingga dia antara maju atau mundur. Padahal niatnya baik nih sama kamu, serius, tetapi dia masih terbelenggu dengan energi dari orang ketiga tersebut. Itu ya, orang masa lalunya ya. Orang masa lalunya mengikat dia ya dengan energi magic. Tolong bantu dia ya untuk keluar dari situasi tersebut ya, supaya dia lebih bebas menuju ke kamu ya. Untuk kepastian untuk pernikahan untuk belum ada ya. Kalau saya di sini karena masih ada banyak gangguan, coba bersihkan energi kalian ya. Bantu dia, bantu dirimu ya, supaya kalian bisa klop kembali. Oke. Terus kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat ada yang stres ya, ada yang mulai terprovokasi karena ada campur tangan dari pihak keluarga ya. Saya lihat di sini ada keterpurukan ya dalam rumah tangga kalian ini. Dari segi finansial sangat mempengaruhi ke rumah tangga kalian ya. Berapa dari kalian sudah merasa bisa menghandle diri sendiri, sudah bisa memfasilitaskan diri sendiri, sudah bangkit lagi kepercayaan diri, dan sudah tahu batasan diri terhadap pasangan, terhadap keluarga pasangan. Itu ya, ini membuat pasangan kalian pusing gitu, karena kalian sudah mulai narik diri dari hubungan, udah mulai lebih meningkatkan value diri ya. Nampaknya aura kalian tuh sangat disegani oleh pasangan kalian ya, karena di sini secara finansial, secara materi sudah tercukupi. Untuk diri kalian sendiri tuh sudah bisa tercukupi. Jadi kamu sepertinya kamu sudah bersikap pasif terhadap pasangan kamu ya. Dan beberapa dari kalian ini ya lagi diam-diaman ya, lagi datar. Sebenarnya dia lagi pusing ya, mikirin gimana caranya supaya memperbaiki hubungan, gimana caranya dia lebih sesuai dengan ekspektasi kamu, gimana caranya dia bisa lebih bertanggung jawab. Namun untuk langkah dia masih tertahan karena ada belenggu negatif, belenggu dari keluarga, belenggu dari orang ketiga. Ini terkait dengan energi negatif yang dikuasai oleh orang-orang ketiga atau pihak ketiga ini ya. Itu ada energi magic yang bermain di sini sehingga dia mau melangkah pun susah ya. Untuk menuju ke kamu juga masih mikir-mikir, maju mundur, antara segan, takut, dan bimbang serta bingung. Bingung ini berasal dari energi negatif yang diikat kepada dia ya melalui magic gitu. Bantu dia ya. Di Agustus September ya, bulan ini. Kita masuk ke bulan September. Pintar. Tunggu ya, mau kerja ya. Di bulan September anak saya lagi nungguin saya ini. September, energi kalian seperti apa? Inilah yang akan terjadi padamu di bulan September. Di bulan September ini saya lihat ya, waduh, ini ada pengkhianatan yang terjadi, entah dalam pekerjaan, percintaan, atau keuangan. Tapi ada pengkhianatan yang terjadi ya, akan terkuak itu pengkhianatan itu. Beberapa kalian akan jatuh sakit. Coba rajin-rajin minum air ya, air putih itu menetralkan energi racun-racun tubuh, menetralkan penyakit ya, meningkatkan kesehatan, menjaga keseimbangan ya dari energi-energi negatif ya, meningkatkan energi positif ya, juga menyehatkan atau tulang punggung kita ya, itu ya, menyehatkan tubuh kita gitu ya.
rajin-rajinlah minum air putih ya. Hindari kopi ya, hindari kafein ya. Perhatikan pola makan, pola istirahat juga ya. Gitu. Ada pengkhianatan di sini, ada energi magic yang ditancapkan ke kamu ya. Coba dibersihkan energi kalian ya. Ada kesehatan yang akan terganggu ya. Coba dicek, rajin-rajinlah cek kesehatan juga ya. Perhatikan pola makan, pola tidur ya, juga pola istirahat ya. Pokoknya pola yang kesehatan mengenai kesehatan itu dijaga ya. Gitu. Karena kalau kita drop kesehatan kita kurang baik, energi negatif itu gampang masuk, gampang menguasai gitu. Jadi kalau ada energi magic yang ditancapkan ke kita, kalau kita sehat walafiat, insya Allah kurang kena ya, kurang mempan gitu ya. Tuh. Ini ada cinta segitiga atau campur tangan orang ketiga ini, atau promosi. Kamu akan mendapatkan promosi. Kita cek dari karir dulu ya. Dari karir ini, atasan kalian sudah memperhatikan kalian, atau semesta sudah memperhatikan kinerja kalian ya. Usaha kalian, ketulusan kalian, kerja keras kalian ini sudah diperhatikan oleh alam semesta, oleh yang maha kuasa ya. Jadi kalian akan mendapatkan promosi ya. Ada perundingan tentang posisi untuk kamu ya. Ini kamu akan mendapatkan kepuasan, keberhasilan ya. Atas keberhasilan ini ya, dalam karir kamu akan mendapatkan kedudukan atau posisi atau kepuasan dalam keberhasilan kamu gitu. Dalam finansial ada sesuatu yang kau nikmati, namun hati-hati karena ini ada campur tangan orang ketiga atau pihak-pihak pesaingnya yang bakal membantai kamu, bakal menghajar kamu. Tidak terima dengan keberhasilan kamu kali ini, tidak terima dengan pencapaian kamu kali ini. Finansial saya rasa kamu akan mendapatkan berkah, namun ada ujian-ujian yang terjadi ya. Coba dibersihkan energi kalian ya, tingkatkan lagi iman dan takwa kalian. Ini ada campur tangan kuat dari orang ketiga atau pihak keluarga ya. Hati-hati, semakin berhasil semakin meningkat juga ujian dan cobaan serta godaan ya. Ada masalah yang terjadi dalam percintaan atau rumah tangga ya. Saya di sini kalau dalam kalian yang sedang mencari cinta ya, saya lihat kalian akan bertemu dengan seseorang yang memang serius banget, namun ada penghalang dari masa lalu atau ya itu kayaknya dari keluarga atau dari masa lalu dia atau masa lalu kamu ya. Ini toksik banget, jadi coba dicek energi kalian ya. Namun pasangan orang ini yang akan datang akan membuat kamu nyaman, akan membuat kamu keluar dari lingkup hidup yang toksik gitu ya. Ini ada cinta rahasia juga ya untuk kalian yang LDR atau non LDR ya. Kalian yang sudah berpacaran, itu tadi yang jomblo ya atau mencari cinta, kalian akan bertemu dengan seseorang yang serius, namun ada penghalang dari masa lalu atau pihak keluarga. Tapi energi dia sangat nyaman buat kamu, sangat dewasa, sangat membahagiakan kamu ya. Untuk kalian yang sudah berpacaran ya, LDR atau non LDR, ada ternyata ada kalian berhubungan dengan orang yang penuh rahasia atau cinta rahasia ya, atau cinta terlarang. Ternyata dia sudah punya pasangan loh ya. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu di belakang kamu. Nah, ini akan terkuak ya. Dan kamu akan sadar bahwa ternyata selama ini pantasan hubungan kita kok tersendat-sendat ya. Lebih banyak tantangan dan rintangannya terlalu berat. Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan. Ternyata ada orang ketiga di balik ini semua ya. Ternyata dia dikuasai oleh keluarganya ya. Ya tidak restu ya, karena mereka menguasai keuangan dia, jadi mereka harus membatasi dia dengan siapapun yang berhubungan dengan dia gitu ya. Coba dicek ya. Nah, terus kalau untuk kejelasan hubungan ini sudah jelas, dia memilih kamu, mencintai kamu, namun penghalangnya terlalu besar ya. Beberapa dari kalian hubungan ini memang nyaman, tetapi sesekali ada benturan-benturan yang bersumber dari orang ketiga atau pihak keluarga. Untuk kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat di sini emang ada pengkhianatan yang terjadi ya, rahasia yang akan terungkap ya. Ada banyak campur tangan dari pihak-pihak luar dalam rumah tangga kalian. Ada cinta segitiga, ada kehadiran orang ketiga atau campur tangan keluarga ya, penghalang ini. Namun kalian akan usai dari hal-hal negatif itu ya, karena nantinya kalian akan dipersatukan. Namun kalian akan usai dari hal-hal negatif ini ya, kalau kalian segera memagar diri, membersihkan diri dari energi negatif itu, mencari solusi, jalan keluar ya. Ini berat banget, kalian akan mendapatkan ujian yang berat dalam rumah tangga ya. Namun kalau kalian berupaya lagi ya, berupaya untuk memperjuangkan hubungan ini lagi, karena masih ada rasa cinta, ada saling nyaman,
masih ada kekuatan saling membela satu sama lain, mempertahankan. Jadi saya rasa ada bantuan semesta untuk kalian yang masih mau berupaya. Ya, jangan putus asa ya, karena ini penghalang ini hanya dari luar sebenarnya ya. Ada pengkhianatan terjadi karena pengaruh dari pihak keluarga dan pengaruh dari orang ketiga gitu. Ya, terkait masa lalu atau orang baru entahlah, tapi kekuatan masa lalu lebih kuat di sini ya. Oke. Untuk di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober seperti apa energinya, inilah yang akan terjadi ya padamu di bulan Oktober. Di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober ini saya lihat, wow, kalian akan selesai dari masalah-masalah yang membelenggu ya. Ini para keluarga, campur tangan dari keluarga atau orang ketiga, atau orang-orang yang bermasalah dengan kalian dalam hal karir kemarin ya, dalam pekerjaan kalian, bisnis kalian ya, baik itu bisnis pribadi, bisnis keluarga, bisnis yang berhubungan dengan keluarga, atau kerjasama atau ya pekerjaan kalian sebagai seorang karyawan atau pemimpin ya. Saya di sini orang-orang akan segan sama kamu ya. Masalah itu akan selesai dan ada satu pengakuan dari orang-orang yang terhubungan dengan kalian itu ya. Yang bermasalah dengan kalian itu, mereka akan segan sama kalian karena di sini sudah terbukti bahwa kalian itu layak untuk mendapatkan posisi atau meraih kemenangan ya, layak untuk sukses, layak untuk berhasil gitu ya. Itu orang-orang akan segan padamu, kamu akan mendapatkan hadiah atau apresiasi, kamu akan lepas dari beban-beban kerja yang terlalu berat gitu ya, karena ini sudah dimudahkan, kalian sudah dimudahkan, pekerjaan kalian akan lebih enteng ya, terasa. Oke, ada secara keuangan saya lihat ada menikmati hasil, beberapa kalian akan membeli rumah ya, finansial yang besar ini ya. Kalian akan mendapatkan beberapa sumber penghasilan yang membuat kalian bisa mencapai sesuatu atau impian keluarga, impian untuk membahagiakan keluarga, orang tua ya, membahagiakan diri sendiri ya. Itu ada penghasilan yang lebih daripada cukup ya, insyaallah, amin. Beban-beban hutang kalian tertanggulangi gitu ya, tertutupi gitu ya. Terus untuk cinta saya lihat ya, beberapa dari kalian ini sudah jelas akan berkeluarga ya. Masih jomblo, kalian akan berkeluarga, kalian akan menemukan cinta sejati, kalian akan menikah ya, kalian akan menemukan jodoh. Mungkin ini orangnya lebih muda atau dia agak childish, tetapi kehadiran orang ini akan melepas beban-beban pikiran, beban hati kamu gitu ya, beban hidup kamu ya. Banyak kelebihan dia yang mampu menutupi kekurangan kamu gitu ya. Kelebihan dia itu, dia menerima kamu apa adanya, walaupun kamu itu seorang single mom, single father, kamu punya anak atau apapun beban kamu itu, dia menerima, dia menyambut, menerima kamu apa adanya. Untuk kalian yang sudah berpacaran LDR maupun non LDR ya, saya di Oktober ini semuanya telah selesai. Ujian-ujian dalam hubungan kalian sudah selesai. Dia semakin segan kepadamu, dia semakin menghargai kamu, dia semakin menguatkan, kuat ya, yakin bahwa kamulah orang yang harus menjadi pendamping hidupnya. Ada tawaran, ada lamaran ya, ada ya, ini beban pikiran kamu tentang hubungan ini tuh akan usai ya, karena ternyata ada sebuah surprise ya, perubahan energi dia datang dengan energi yang sangat fresh, yaitu sudah sangat siap untuk berkeluarga dengan kamu ya. Gitu. Untuk yang sudah berumah tangga saya lihat ini dia mulai sadar akan hubungan kalian, kayak ini tuh rumah tangga yang memang ada masalah, banyak masalah. Dia mulai sadar untuk berubah ya, memperbaiki rumah tangga kalian lagi. Dan ini tuh untuk selamanya. Dia sadar dari berbagai hal, berbagai kesalahan itu, dia mulai introspeksi diri ya, dan dia akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk membayar semua kesalahan-kesalahan dia,
hmm, ya apa yang menjadi bebanmu yang kemarin akan dia tutupi gitu. Yang kemarin mungkin kamu yang menjadi beban keluarga, beban apa ya, tulang punggung, kamu yang selalu menanggung semuanya, kamu yang berusaha, kamu yang berjuang dalam hubungan ini, kamu yang memfasilitakan. Aduh, sekarang tuh dia lebih ada rasa sadar, rasa malu, rasa segan sama kamu, ya sadar diri, rasa malu gitu ya. Akhirnya dia akan memberikan yang terbaik dari dirinya, dia akan menghadiahkan kamu kebahagiaan, mungkin berlibur atau mempersiapkan liburan ya, biaya untuk liburan bersama kamu dan keluarga atau keluarga kecil kalian ya, atau kalian akan jalan-jalan atau membeli rumah gitu ya. Ini ada sebuah hadiah yang dipersiapkan untuk kamu. Kita lihat untuk itu Oktober ya, November sekarang ya. November, energinya seperti apa sih? Dan inilah yang akan terjadi. Bulan November, apa yang terjadi pada dirimu? Bulan November. Secara karir saya lihat kamu bakal meraih kemenangan ya. Ada perayaan, syukuran ya. Karir dan finansial ini kamu bakal bersyukur banget karena kamu mendapatkan hadiah di bulan November ini. Kamu mendapatkan apresiasi, kamu mendapatkan penghargaan gitu ya. Gitu. Banyak dukungan, banyak like, banyak support, banyak followers ya. Gitu. Kamu akhirnya bangkit dari keterpurukan dari segi karir dan finansial ya. Terus kalau dalam cinta ya, kamu yang jomblo ya, saya lihat akan bertemu dengan orang-orang yang sudah kamu kenal di masa lalu, yaitu teman sekolah, teman sekerja dulu, teman masa kecil. Ini akan bertemu kembali dan kekuatan cinta kalian ini akan sampai ke pelaminan ya. Serius banget itu ya. Kalian saat ini di posisi yang terpuruk ya. Kalian saat ini di posisi jomblo merana ya, sangat merana, sangat galau ya. Tapi kalian akan dihadiahkan oleh semesta menemukan pasangan yang sesuai dengan vibrasi kalian, orang yang sudah kalian kenal, kekuatan orang yang sudah kalian kenal, atau sebuah melalui pertemanan atau organisasi, atau ya sebuah organisasi gitu, atau media sosial. Tetapi orang ini bukan orang yang baru kayak kamu mengenal dia, kamu terkoneksi dengan dia, itu energinya sudah seperti sudah kenal lama. Ini tuh kayak twin flame gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu khawatirkan dari orang ini gitu. Dan orang ini akan membangkitkan semangat hidup kamu lagi, gairah hidup kamu akan muncul kembali gitu ya, bertumbuh ya. Kemudian untuk kalian yang sudah berpacaran lama atau LDR maupun non LDR ya, saya lihat di sini komunikasi kalian akan makin intens kembali. Ternyata dia juga merindukan kamu menahan rindu ini lama banget. Kamu mungkin merasa sudah, wah ini mungkin kita udah ending ya, udah selesai, kita mungkin udah nggak bisa lagi mempertahankan hubungan ini gitu ya. Namun semua yang kau berikan kepada kamu, kebahagiaan, kamu berikan kepada dia kebahagiaan, bantuan, kasih sayang, kesabaran, itu ternyata dia nilai selama ini. Dia sadar, dia nilai itu semua sifat-sifat positif kamu. Walaupun saat ini kalian lagi break, walaupun saat ini dia lagi ada kalian lagi bermasalah berat karena entah dia berkhianat, dia ternyata ada rahasia, atau adalah masalah yang paling berat yang kalian hadapi dalam hubungan kalian ini ya. Tapi intinya masalah itu akan selesai, bisa dihandle. Dia sudah menilai kamu sejak lama, walaupun berat banget nih ya hubungan ini, walaupun sulit banget ya, walaupun emang terlalu kuat penghalangnya ya. Kalian harus berpisah dulu, atau putus dulu, atau sedih berlama-lama dulu. Sudah beberapa lama kalian menahan sakit ini, ternyata dia kembali dong, dikembali ya. Atau mungkin hubungan kalian sedang pasif ya, dan sedang merasa di titik terendah dalam hubungan ini, tapi energi kembali itu sangat kuat. Kalian akan merasa happy kembali ya, ya. Dan saya lihat semakin serius bahkan ke pelaminan ya gitu. Untuk kalian yang sudah menikah atau rumah tangga ya, saya lihat kekuatan
campur tangan dari cinta rahasia, cinta segitiga, pengkhianatan, sudah ada pengkhianatan berkali-kali terjadi dalam rumah tangga ini. Ya, ada kekecewaan yang sangat dalam, bertubi-tubi karena sifat egoisnya, kekasarannya, pengkhianatannya, atau dia terlalu berpihak kepada orang-orang keluarga gitu ya. Ini menyakitkan banget bagimu ya. Namun di sini semua yang kau berikan, kebaikan, kesabaran ya, perjuangan, kasih sayang, itu akhirnya memenangkan dia kembali. Dia akan sadar, dia akan kembali ya dengan energi baru dia, dimana semua yang ketika dia kembali, hal-hal toksik itu sudah tidak akan pernah terjadi. Dia kembali dengan dirinya yang baru, dimana tidak akan terjadi lagi kekecewaan seperti yang kau rasakan saat ini ya, saat-saat kemarin maksud saya ya. Artinya dia sudah tidak mau berkhianat lagi gitu, atau dia tidak mengabaikan kamu lagi, dia lebih memprioritaskan kamu. Begitulah ya kalau semesta sudah turun tangan ya. Desember seperti apa energimu? Di bulan Desember saya lihat ada harapan kamu ya. Yang kemarin ya saya lihat di sini secara karir dan finansial ya, saya lihat mulai subur, mulai makmur, mulai berjaya ya. Ini sesuai harapan yang kamu tunggu-tunggu ya. Namun jagalah kesehatan ya. Jagalah kesehatan, mungkin kamu akan drop dari segi kesehatan aja. Tapi ini kalau secara rezeki dan karir mantap banget ya. Mantap banget. Ini ada energi kepemimpinan ya. Ini ada energi kepemimpinan ya. Jadi ada berapa dari kalian ini menjadi pemimpin, berapa dari kalian akan sukses, berapa dari kalian akan meraih hasil yang luar biasa. Namun kesehatan kamu akan terganggu karena kesibukan atau ada energi-energi yang enggak baik yang bersumber dari energi-energi negatif dari luar atau yang dikirimkan ke kamu ya gitu. Jadi cobalah jaga itu ya, jaga energi positif kamu ya. Ini kepemimpinan kamu sangat naik ya, sangat aktif di sini ya. Energi rezeki subur, karir juga mantap ya. Namun kalau kita cek dari kesehatan, emang kamu bakal ya jaga kesehatan aja gitu ya, supaya nggak sakitnya juga nggak berlama-lama. Kamu butuh istirahat, perhatikan cara minum air ya, minum air kamu sesuai kebutuhan tubuh, takaran harian ya. Jagalah jangan terlalu minum berkafein ya, minuman yang berkafein ya. Merokok boleh tapi dijagalah, disesuaikan takaran air per hari supaya bisa menetralisir ya racun-racun dalam tubuh gitu ya. Kemudian waktu istirahat diperhatikan ya, jangan terlalu begadang ya, jangan terlalu memikirkan pekerjaan itu sekaligus satu-satulah ya. Kamu butuh istirahat juga karena besok kamu harus produktif lagi kan, nah gitu. Dan saya lihat emang keuangan kamu subur ya. Berapa kalian ini yang jomblo ya dalam hal cinta, mungkin kamu lagi menutup diri lagi memanjakan diri, self love, self care, lagi nggak butuh cinta, udah capek juga dengan pengkhianatan, kekecewaan yang terjadi. Capek dengan rasa sakit ya dalam cinta, jadi kamu lagi menutup diri ya. Tapi sayangnya emang kamu semakin kamu self love, kamu makin bersinar. Jangan marah kalau kamu akan digoda. Jangan marah kalau kamu bertemu dengan seseorang yang emang ngebet banget sama kamu, serius banget sama kamu ya. Nantinya kalian akan bertemu dengan sosok pemimpin juga gitu, yang memperlakukan kamu dengan layak gitu ya. Untuk kalian yang sudah berpacaran LDR maupun non LDR, saya lihat di sini mungkin ada yang blokiran ya, blokiran. Ada yang sudah tidak percaya lagi pada pasangan, mungkin karena egoisme ya, egois dia atau pengkhianatan dia yang terjadi berkali-kali ya. Kamu menutup diri, semakin dia tertarik, semakin dia terpikat, semakin dia mengejar ya. Ini sudah bukan ego lagi ya,
Emang dia mengkhianati, emang dia punya salah besar, emang dia mengecewakan berkali-kali, tapi kali ini dia menyadari ketika kau sudah mulai narik diri, membatasi diri, ketika kau sudah self love, self care, mencintai diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, memanjakan diri sendiri, di situ dia melihat dirimu yang sebenarnya. Wow, ini terlalu keren, terlalu menyesal kalau aku tinggalkan. Jadi kekuatan untuk mengejar itu sangat kuat. Kekuatan untuk menguasai dirimu, memiliki dirimu itu sangat kuat. Dia nggak mau kamu dikuasai oleh orang lain. Pokoknya harus dia yang memiliki kamu gitu. Ya, dia akan menghentikan semua sifat-sifat buruknya. Ya, gitu. Akan terjalin komunikasi yang intens kembali ya. Kalian akan happy, bakalan happy nantinya. Gitu. Walaupun kalian beberapa kalian sudah nggak terlalu mengharapkan sih. Sudah ego kalian juga mulai bermain di sini ya. Emang dia aja bisa, gue juga dong. Gue punya nilai, gue punya value, gue punya harga diri dong gitu. Tapi baguslah karena dia juga bakal sadar diri kalau kamu gitu. Terus untuk kalian yang sudah berumah tangga ya, saya lihat beberapa dari kalian sudah tidak ada harapan. Beberapa dari kalian sudah di titik perceraian karena pengkhianatan berkali-kali, kekecewaan yang sangat dalam yang kamu rasakan selama ini membuat kamu memblokir hati kamu dari dia gitu ya. Kamu lebih berusaha untuk menemukan jati diri ya, menemukan kebahagiaan diri ya. Kamu sudah tidak mau lagi dikhianati, kamu nggak mau lagi nggak dihargai gitu ya. Ya, beberapa kali ini akan hamil, akan mengandung. Nah, dari janin inilah akan menyatukan hubungan kalian kembali, memulihkan situasi, suasana, ya, memulihkan keadaan yang lagi kacau. Kehamilan ini akan menyelesaikan masalah, itu ya. Dan beberapa dari kalian walaupun dia sudah mengkhianati, walaupun kamu sudah kecewa banget, walaupun sudah sampai ingin bercerai, ternyata masih ada kuasa semesta untuk menyatukan kalian kembali, gitu ya. Ya wajarlah kamu menutup diri, wajarlah kamu kunci hati untuk dia karena emang dia terlalu egois, terlalu otoriter, kasar atau apa, toksik ya, hianat, mengecewakan ya. Pokoknya banyak hal yang sudah kamu rasakan dengan pasangan kamu ini. Kamu sudah seperti putus harapan lah. Ego kamu mulai bermain di sini, mulai aktif ya. Ya karena kamu manusia ya. Ya gue juga bisa hidup sendiri. Secara materi gue cukup, gue bisa membangun hidup sendiri, berdiri di kaki sendiri, memfasilitaskan diri sendiri, ngapain juga bertahan dalam hubungan yang toksik ini gitu. Ego kamu mulai bermain, tapi ya itulah pertahanan diri yang harus kau pupuk dalam diri supaya kamu tidak terlalu merasa putus asa gitu ya, untuk dirimu sendiri gitu ya. Membangun kepercayaan diri lagi, membangun kekuatan diri lagi, kan bagus. Cuman jangan sampai kamu salah paham, karena masalah dalam rumah tangga itu memang rumit. Selesai satu, tumbuh lagi satu ujian gitu ya. Tapi energinya sangat kuat untuk masih ingin saling memiliki. Masih ada rasa cinta, masih ada perbaikan, ada pemulihan, ada penyelamatan, ada pembaruan. Oke? Jadi rumah tangga kalian ini walaupun seburuk-buruk apapun yang terjadi tetap masih bisa dipertahankan ya. Oke, kita cek inisial kalian yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Ini inisial bisa nama tempat tinggal dia atau kamu, bisa nama kamu atau dia ya yang resonate. Ini ada K, ada G, ada Y, ada N, R, U, A, F, P, J, X, N, D, T, L, Q, H, O, M, E, S, W, dan I. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia kalian yang resonate di sini. Ada 16. Ini usia kamu atau dia, tanggal lahir kamu atau dia ya. 16, 37, 11, 26, 49, 48, 46, 4,
53, 60, 45, 29, 41, 17, 35, 58, 54, 24, 5, 15, 33, 20, 36, 21, 57, 28, 52, 43, 32, 7, 27, 23, 44, 25, 55, 38, 51, 59. Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kalian, yang di link sama kalian saat ini ya, yang dan nanti ya, yang bakal di link sama kalian: Aries, Capricorn, Aquarius, Virgo, Leo, Taurus, Sagittarius, Libra, Cancer, dan Scorpio. Demikian pembacaan saya. Semoga resonate, semoga terjawab doa-doa kalian semua. Saya doakan semoga jangan lupa bagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja ini resonate untuk mereka atau zodiak lain, itu mungkin pasangan mereka, teman mereka, saudara mereka berzodiak yang sama dengan kamu. Ya, dan ini bisa diafirmasikan, bisa diklaim energinya ya, dan bermanfaat untuk mereka juga. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Saya doakan semoga 44 dari kalian yang menonton video saya ini bakal menjadi miliarder bahkan triliuner di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.